Jojoan mangsa wowohan deruk puter pada muni perkuting sun ami miti muji anebut asmaneng Allah kang murah ing dunya reke. Apa yang dimaksud dengan sejarah atau pengertian naskah kuno? Naskah bisa disebut juga manuskrip. Biasanya ada beberapa bahan ataupun jenis yang digunakan untuk naskah, seperti bahan kertas daluan dari kulit kayu daluan atau kulit kayu sae. Sebutkan contoh naskah kuno. Ini namanya Babat Cirebon, naskah Sindang Babat Cirebon. Ada angka tahun 1862. Ini Serat Yusuf, menceritakan Nabi Yusuf. Serat Candra Kirana, menceritakan kakawin Raden Inu Kertapati dengan Candra Kirana. Ada yang lebih dikenal oleh masyarakat itu namanya cerita Andiani Rumut. Ini kitab Ramayana, cerita wayang. Jadi menceritakan Dewi Sinta yang diculik oleh siapa tuh? Dasamuka ya. Ketepeng Reges, karena memang diketemukan di situs Ketepeng Reges Sindang Indramayu. Tuh, ceritanya menceritakan tasawuf agama ya. Akhir zaman Lontar dari Legok Loh Bener Indramayu ya. Ini menceritakan statistik, data-data nama masyarakat, data lahan, panen, ada kubu juga, ada menceritakan pohon, ada ternak, dan lain sebagainya. Kapan ditemukannya naskah kuno dan siapa yang menulis atau membuat naskah kuno tersebut? Ini Serat Candra Kirana. Saya temukan tahun 1995. Di dalamnya penulis tidak menyebutkan nama anonim. Babat Cirebon sama ditemukan tahun 95 juga, 1995 di Cidempet, Arahan, Kecamatan Arahan. Ini sih ada yang menulis. Penulisnya Idul Pari, Pasar Sokawarna Sindang. Ini menunjuk angka tahun 1862. Sudah cukup lama tuh, sudah mau 200 tahun lebih. Ini dari Jambak, sekitar 3 tahun yang lalu, tahun 2000. Kalau penulisnya anonim, tapi ini disimpan oleh Kiai Haji Mama Abdullah. Dengan cara apa untuk menyampaikan isi atau makna dari naskah kuno tersebut? Untuk membaca naskah kuno bisa dengan kidungan. Kidungan bisa juga dikatakan macapat. Macapat artinya suatu bacaan yang dibaca 4-4. Sun besut Mariang eman
wonten grahanane sasi srengenge kembar lelima lintang alit kang gumelar ning siti ole walele ole aing. Apakah naskah kuno masih banyak dikenali oleh masyarakat? Tapi simpelnya dari pertanyaan tadi, apakah naskah kuno masih tersebar di masyarakat? Masih tersebar, tetapi yang mengenalinya hanya kalangan-kalangan tertentu. Barangkali demikian jawabannya. Dengan cara apa agar naskah kuno tersebut dapat dikenal kembali oleh masyarakat? Banyak hal memang yang bisa ditempuh, yang bisa dilakukan. Tetapi juga harus bisa mengemasnya dengan baik supaya masyarakat bisa kembali mengenal naskah kuno gitu, dan kemudian mau belajar cara membacanya yang sudah dilupakan dan akhirnya mengetahui makna isinya. Seharusnya naskah kuno itu dibukakan saja gitu, disebarkan ke masyarakat, ke anak-anak muda gitu yang kemudian bisa dibaca dan mengetahui isi maknanya. Kami Sanggar Aksara Jawa Indramayu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik SMK Negeri 1 Cikedung ya, yang telah datang ke sanggar kami mendokumentasi beberapa kegiatan kami, ya kisah dari kegiatan kami, dan mudah-mudahan dokumentasi ini bisa menjadi hal yang positif bagi yang menonton ya, supaya ya salah satu warisan intelektual tadi itu bangsa kita masih bisa terus terjaga dan terlestarikan. Yen linggi kadia santri yen pitekur kaya pandita lingak linguk panduluwe oh lili wali